4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 372. Fenomena aneh. Fang Yin berjalan menghampiri Jian Heng dan Kaisar Si lalu memberikan penghormatan kepada keduanya. "Maaf jika aku mengganggu waktu kalian," ucap Fang Yin merasa sungkan. Sikapnya yang malu-malu membuat Kaisar Si merasa yakin jika calon menantunya akan menjadi kebahagiaan bagi putranya. Meskipun dia bisa berdiri sendiri dengan kuat dan memiliki status sosial yang tinggi, dia tetap memberinya muka. "Kami tidak sedang membicarakan sesuatu yang penting. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan dengan Henger? Jika begitu aku akan memberikan kalian waktu." Kaisar Si bersiap untuk pergi. "Tidak, Ayah. Aku ingin membicarakan sesuatu yang umum." Fang Yin segera menjawab sebelum Kaisar Si pergi dari sana. Kaisar Si menangkap sesuatu yang lain di wajah Fang Yin. Dari sorot matanya dia bisa merasakan jika calon menantunya sedang memikirkan sebuah masalah yang sulit untuk diatasi. Tidak biasanya Fang Yin seperti ini dan menurutnya ini sangat aneh. Jian Heng pun memiliki pendapat yang sama dengan ayahnya. Dia berpikir jika Fang Yin sedang menghadapi sebuah masalah. "Aku melihat mendung di wajahmu, Yiner. Jika aku bisa, aku akan menghiasnya dengan pelangi." Jian Heng membuat syair untuk menggambarkan keadaan Fang Yin saat ini. Ayah juga melihat hal yang sama. "Hal apakah yang membuatmu menjadi murung? Kami adalah keluargamu saat ini, tidak ada yang salah jika kamu mau membaginya." Kaisar Si menambahkan. Fang Yin menyusun kalimat yang tepat untuk memulai ceritanya. Apa yang ingin disampaikannya merupakan sesuatu yang rumit. Kejadian baik atau buruk mungkin saja terjadi jika segala sesuatunya terungkap. "Kak Heng, Ayah, aku memang sedang memikirkan sesuatu tentang sesuatu hal. Ini tentang saudaraku yang lain dari ibu yang lain." Fang Yin merasa begitu berat untuk berbicara banyak. Jian Heng dan Kaisar Si saling berpandangan. Mereka tidak mengerti maksud dari perkataan Fang Yin tentang saudara yang dimaksud olehnya. Sejauh yang mereka tahu, hanya Fang Yin yang tersisa. "Aku tidak yakin jika kamu masih memiliki saudara yang lain dari pernikahan ayahmu. Seharusnya dia di sini jika memang benar-benar ada." Jian Heng tidak mengerti dengan cerita Fang Yin yang menurutnya tidak masuk akal. "Tenanglah, Henger. Biarkan Yiner bercerita. Dia lebih tahu tentang keluarganya daripada kita. Lanjutkan, Yiner." Kaisar Si mencoba mencerna cerita yang baru saja dimulai. Fang Yin mengangguk. Dia kemudian menceritakan tentang kejadian yang dialaminya beberapa waktu yang lalu di mana dia terjebak dalam dimensi naga yang mempertemukannya dengan seorang pria yang mengaku sebagai putra dari ayahnya. Pertemuannya dengan Cao Ahlin menjadi alasannya menghilang selama seminggu dari dunia manusia. Tidak ada yang bisa menemukan dirinya karena hanya orang yang dipanggil saja yang bisa masuk ke alam dimensi naga. Kaisar Si dan Jian Heng terkejut mendengar cerita ini. Awalnya mereka berpikir jika Fang Yin menghilang karena sedang bertarung melawan seseorang yang berbuat buruk padanya. Fang Yin kembali melanjutkan ceritanya di mana dirinya harus bersusah payah untuk keluar dari dimensi itu. Dia harus menghadapi Ying Yusi dan Gong Kim setelah berhasil menaklukkan Cao Ahlin.
Keberadaannya yang cukup lama di dimensi naga tanpa berkultivasi membuatnya kehilangan energi pendampingnya dan melebihi batas. Keadaan Fang Yin semakin parah ketika dirinya menggunakan sisa energi pendampingnya yang tinggal sedikit itu untuk melintasi dimensi dan kembali ke dunia manusia. Di akhir ceritanya Fang Yin menceritakan tentang kolam naga di Bukit Lentera Emas yang kini telah diubahnya menjadi Bukit Salju Abadi. Setelah ini Fang Yin berharap mereka akan memberikan solusi untuk masalahnya. "Apa yang ingin kamu tanyakan pada kami, Yiner?" tanya Kaisar Si. "Aku tidak tahu bagaimana aku harus bersikap, Ayah. Di satu sisi dia adalah kakakku tetapi di sisi lain dia adalah seorang binatang roh yang memiliki banyak perbedaan dengan seorang manusia. Meskipun saat ini dia bersikap baik padaku tetapi aku melihat sisi buruknya di mana dia sangat mudah terpengaruh." Fang Yin mencoba untuk bersikap netral. Kaisar Si tidak langsung menjawab. Binatang roh memang bukan manusia. Mungkin apa yang dilakukan oleh Kaisar Si adalah kesalahan dan membiarkan putranya tinggal di dimensinya itu adalah benar. Selain tidak aman, sifat buruk binatang roh bisa saja melukai seluruh anggota keluarganya. Jian Heng juga tidak bisa menjawab tentang masalah ini. Binatang roh dan manusia tidak bisa disatukan. Selama ini manusia menjadikan binatang roh sebagai roh pendamping setelah berhasil mengambil kristal roh darinya. Bisa dibilang mereka tidak diizinkan hidup dengan wujud fisiknya di dunia manusia sedangkan Fang Yin tidak mungkin membunuh saudaranya dan menyimpan kristal rohnya ketika dirinya ingin tinggal. Semuanya terlihat sulit, Yiner. Aku tidak punya solusi untuk masalah ini. Sifat kejam binatang roh lebih dominan ketimbang sifat lembutnya. Meskipun memiliki darah ayahmu belum tentu kakakmu memiliki sifat yang sama dengannya. Terlepas dari itu, tidak ada yang tahu apakah ayahmu benar-benar menikahinya atau tidak. Jika benar mereka menikah dan memiliki hubungan, tentu ayahmu tidak akan melupakan mereka dan meninggalkannya begitu saja. Fang Yin mengangguk. Cao Ahlin sendiri tidak menerima penjelasan yang lengkap dari ibunya dan berpikir hanya Kaisar Gu yang pantas dia persalahkan tanpa tahu seperti apa masalah orang tuanya sebenarnya. Keluargaku belum tahu tentang masalah ini. Mereka belum tahu bagaimana aku pergi dan mengapa aku kembali dalam keadaan tak sadarkan diri. Sampai hari ini aku masih merahasiakan masalah ini, cerita Fang Yin. Aku tidak menyalahkanmu tentang hal ini, Yiner. Memang butuh banyak pertimbangan untuk membongkar keberadaan saudaramu itu. Apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui semuanya? Sebaiknya kamu diskusikan bersama Henger. Kaisar Si menyadari bahwa masalah Cao Ahlin tidak akan selesai sampai di sini saja. Bagaimanapun juga keluarga Fang Yin harus tahu tentang siapa dia agar tidak ada ganjalan di masa mendatang. Terlepas tentang bagaimana kamu akan mengambil sikap, keluargamu harus tahu tentang dia. Aku dan Henger akan membantumu menyampaikan semuanya. Dengan begitu kamu akan merasa tenang meskipun tidak mendapatkan jalan keluar untuk Cao Ahlin, imbuh Kaisar Si. Terima kasih, Ayah. Mereka bertiga berjalan meninggalkan taman melintasi koridor yang rindang dengan berbagai tanaman hias di kedua sisinya. Sebagian besar penampakan istana kekaisaran benua timur tidak dirubah. Keadaan yang masih sama ketika Fang Yin kecil masih tinggal di sana.
Kaisar Si membawa Jian Heng dan Fang Yin pergi untuk menemui selir Si dan Tian Feng. Sebagai orang tua mereka harus tahu tentang masalah ini lebih dari siapapun. Aku merasa berdebar-debar, Ayah. Aku takut jika cerita ini membuat ibuku meminta Kak Ahlin untuk tinggal di istana ini. Dia adalah orang yang muda iba. Fang Yin mengungkapkan ketakutannya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi, Yiner. Jika ibumu menginginkan hal itu, kita bisa memberinya pengertian tentang bagaimana ganasnya sifat binatang roh. Jangan khawatir, kami berdiri di belakangmu. Kaisar Si mencoba menenangkan Fang Yin. Benar. Aku akan membantumu menjelaskan semuanya pada ibu, imbuh Jian Heng. Hati Fang Yin merasa sedikit tenang. Mereka kembali berjalan menuju ke kediaman selir Si dan Tian Feng. Selir Si dan Tian Feng terlihat sedang mengobrol di sebuah bangku yang ditata apik di dekat taman kecil yang berada di samping tempat tinggal mereka. Mereka tidak melihat kedatangan Fang Yin bersama Jian Heng dan Kaisar Si. Salam hormat dari ketiganya membuat selir Si dan Tian Feng terkejut. Mereka mempersilakan ketiga tamunya untuk duduk di bangku kosong yang berjajar di samping mereka. Selir Si merasa ada hal yang tidak biasa mengingat putrinya datang bersama mertua dan calon suaminya. Semoga tidak ada kabar yang buruk. Hatiku merasa aneh dengan kedatangan mereka bertiga. Selir Si bermonolog dalam hati. Sama seperti sebelumnya, Fang Yin terlihat ragu-ragu untuk bercerita tentang Cao Ahlin pada ibu dan ayah sambungnya. Jian Heng yang membantunya untuk memulai percakapan. Berita yang dibawa oleh Fang Yin cukup mengejutkan. Selir Si sedikit merasa syok saat pertama kali mendengarnya. Mengingat keadaan Fang Yin yang begitu parah saat kembali, Selir Si berpikir jika putra lain dari Kaisar Gu sangatlah kejam. Apa yang ditakutkan oleh Fang Yin tidak pernah menjadi nyata. Ibunya justru tidak ingin membiarkan Fang Yin untuk bertemu lagi dengannya. Jika Cao Ahlin diberi kesempatan untuk tinggal di dunia manusia maka sudah pasti dia akan membuat kekacauan. Kaisar Si dan Jian Heng ikut lega mendengarnya. Namun, mereka menangkap raut sedih wajah Tian Feng. Mengenai penyebabnya apa, hanya Tian Feng sendiri yang tahu. Mungkin saja dia merasa iba melihat darah Gu mengalir pada binatang roh yang tidak bisa tinggal bersama mereka. Obrolan mereka mengenai Cao Ahlin tidak berlanjut. Suasana menjadi hening ketika mereka larut di dalam pikirannya masing-masing. Minuman dan kue yang disajikan oleh pelayan tidak tersentuh karena selera makan mereka tiba-tiba menghilang. Perasaan Fang Yin lebih tenang setelah mengungkapkan cerita tentang secuil masa lalu ayahnya. Mereka berpisah dan kembali ke kediaman mereka masing-masing untuk beristirahat. Jian Heng menemani Fang Yin di kamarnya. Meskipun masalah itu tidak berat, dia tahu saat ini Fang Yin sedang membutuhkan seseorang untuk menjadi sandarannya. Jian Heng sedang berbaring di lantai dengan kepala yang diletakkan di pangkuan Fang Yin. Tangan Fang Yin mengelus lembut rambutnya dan sesekali memainkannya. "Yiner," panggil Jian Heng. Jika kita menikah aku ingin memiliki anak yang banyak," ucap Jian Heng. Fang Yin menghentikan usapan tangannya. Bola matanya membulat sempurna ketika Jian Heng mulai membahas tentang hubungan keluarga. "Kak Heng bicara apa? Kamu pikir melahirkan itu mudah?
Belum lagi membesarkan anak-anak yang masih kecil-kecil. Sulit kubayangkan. Fang Yin menghembuskan nafas kasar. Jian Heng bangun dari tidurnya lalu duduk menghadap Fang Yin dan menatapnya begitu dalam. Melihat wajah cantikmu aku tidak bisa berpikir dengan jernih. Tidak ada yang ingin aku lakukan selain memikirkan waktu yang akan selalu kita habiskan setelah menikah. Aku tidak ingin membiarkanmu tidur dengan nyenyak. Jian Heng mengatakan isi hatinya. Kak Heng, seru Fang Yin memekik lirih. Mereka melewati hari itu dengan penuh keromantisan. Meskipun masih sama-sama malu, sesekali Jian Heng telah berani memberikan sebuah ciuman untuk Fang Yin. Hari belum terlalu sore tetapi awan hitam memenuhi langit benua timur. Gemuruh petir menyambar menebarkan kilat membuat sore itu terasa mencekam. Menurut ilmu astronomi kuno yang menjadi acuan, musim hujan seharusnya belum saatnya datang. Fang Yin berpikir jika ini bukan gejala alam biasa. Kak Heng, sepertinya badai akan datang. Aku harap ini bukan sebuah pertanda buruk. Mari kita lihat keluar, Yiner. Jian Heng bangkit lalu membantu Fang Yin berdiri. Mereka berjalan keluar melewati pintu dan melihat awan yang gelap di atas langit istana. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi ini karena fenomena alam terjadi bukan karena kuasa mereka. Aku ingin pergi ke ruang perbintangan. Di sana kita bisa melihat perkiraan musim dan peristiwa yang mungkin bisa terjadi setiap tahunnya. Jika benar musim hujan akan tiba maka kita lebih baik merubah strategi ekonomi yang kita terapkan di masa mendatang. Fang Yin mencoba untuk berpikir tentang masalah ini. Jian Heng menemaninya pergi ke ruang perbintangan yang berada di bagian tengah istana. Di kanan kirinya adalah perpustakaan dan pusat pendidikan para bangsawan. Mereka sampai di ruang perbintangan yang terkunci rapat. Untuk membukanya butuh sebuah token khusus. Fang Yin memanggil seorang pengawal dan memintanya membawakan token pembuka kunci ruangan perbintangan untuknya. Jian Heng dan Fang Yin menunggu pengawal di depan pintu. Guanxing yang menyimpan segala sesuatu yang berhubungan dengan istana. Jika dia tidak berada di tempat maka pengawal akan kembali dengan tangan kosong. Apakah kita akan mendapatkan jawaban tentang fenomena ini di sini Yiner? Tanya Jian Heng penasaran. Aku rasa begitu. Ini adalah pengalaman pertamaku datang ke ruang perbintangan. Sebenarnya ada seorang pertapa tua yang tinggal di belakang istana. Orang-orang selalu datang padanya untuk melihat masa depan dan ramalannya banyak terbukti, cerita Fang Yin. Apakah kamu sudah pernah ke sana? Tanya Jian Heng. Fang Yin menggeleng. Jian Heng tidak habis pikir dengan tunangannya itu. Dia memberinya informasi hanya setengah-setengah. Seharusnya dia mendalami apa yang akan dia katakan sebelum dia menceritakannya pada orang lain. Di kejauhan terlihat pengawal yang diberi perintah oleh Fang Yin datang menghampiri mereka. Seperti yang mereka pikir, dia datang dengan tangan kosong jika Guanxing tidak sedang berada di tempat. Ampun Yang Mulia. Tuan Guanxing sedang tidak berada di tempat. Saya tidak bisa membawa token untuk Anda. Pengawal menyesalkan kegagalannya tetapi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kembalilah bekerja. Fang Yin tidak ingin memperpanjang masalah ini mengingat hal ini bukan salahnya. Baik, Yang Mulia.
Pengawal kembali pada tugasnya meninggalkan Fang Yin dan Jian Heng yang masih berdiri di sana. Jian Heng berpikir bagaimana jika Fang Yin dan dirinya pergi menemui petapa tua itu dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Meskipun dia sendiri tidak yakin, tetapi tidak ada solusi yang terpikirkan olehnya selain ini. "Iner, bagaimana jika kita pergi ke belakang istana untuk menemui pertapa tua yang baru saja kamu ceritakan? Mungkin saja kita akan menemukan solusi untuk menghadapi fenomena ini." Jian Heng mulai berbicara. "Aku juga berpikir begitu. Ayo kita berangkat." Tidak ingin memancing rasa ingin tahu orang lain, Fang Yin dan Jian Heng memilih menggunakan teknik teleportasi untuk pergi ke sana. Mereka pergi dengan cepat tanpa diketahui oleh siapapun. Fang Yin dan Jian Heng turun di depan kuil tempat pertapa tinggal. Ada beberapa murid di sana yang berjalan sambil membawa guci air dan kayu bakar. Mereka rata-rata masih berusia remaja dan kaum muda. "Adik kecil, bolehkah aku bertanya padamu?" tanya Fang Yin pada salah seorang dari mereka. Anak yang sedang membawa kayu bakar berhenti. Dia melepaskan pikulannya lalu berputar mendekati Fang Yin. Wajah Fang Yin dan Jian Heng yang asing membuatnya menatap keduanya begitu lama. "Boleh," jawabnya kemudian. "Terima kasih. Kami ingin bertanya apakah kakek pertapa tua masih tinggal di kuil ini?" "Kami ingin bertemu dengannya," ucap Fang Yin mengungkapkan tujuannya datang ke tempat itu. "Oh, jadi begitu. Mari ikut saya." Anak itu kembali memikul kayu bakar lalu berjalan mendahului Fang Yin dan Jian Heng. Mereka melewati jalan setapak dan sebuah halaman yang luas. Kuil sederhana tampak bersih dan asri. Taman bunga kecil di sekitar kuil terpelihara dengan baik. Seorang kakek tua sedang duduk bersila di depan sebuah altar pemujaan. Aroma dupa menyebar di seluruh ruangan dan tercium hingga di kejauhan. Meskipun sedang fokus, dia tetap menyadari kedatangan Fang Yin dan Jian Heng. Pertapa tua itu bangkit dari duduknya lalu berjalan menghampiri Fang Yin dan Jian Heng. Dia menatap keduanya dengan tatapan yang misterius. Terlihat antara terkejut dan tidak percaya dengan kedatangan mereka di sana. Untuk menjaga sopan santunnya, Fang Yin dan Jian Heng melepaskan alas kakinya saat memasuki tempat yang disucikan oleh penganutnya. Mereka memberi hormat pada pertapa tua dan menyebutkan namanya. Pertapa tua kini benar-benar yakin jika kedua orang di hadapannya itu adalah penguasa benua timur saat ini. Sikap yang berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Kaisar Ning yang seringkali mendatanginya beberapa waktu yang lalu. "Anda terlalu sopan kepada orang kecil seperti hamba, yang mulia. Mari silakan masuk." Pertapa tua mempersilakan Fang Yin dan Jian Heng untuk duduk di hadapannya. Mereka saling berpandangan ketika kakek pertapa tua tahu status mereka. "Kakek pertapa, maaf mengganggu Anda. Kami merasakan sesuatu yang aneh dengan fenomena yang terjadi hari ini. Bolehkah kami mengetahui apakah ini merupakan gejala alam biasa atau sebuah pertanda, Kek?" tanya Jian Heng mewakili Fang Yin. Kakek pertapa tua menatap Fang Yin dan Jian Heng bergantian. Dia melihat sesuatu yang menarik dari keduanya. Baik Fang Yin maupun Jian Heng memiliki pancaran energi yang sangat luar biasa. "Aku juga merasa ada yang aneh dengan fenomena ini. Kita akan melihatnya dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi."
Kakek pertapa mengeluarkan sebuah cermin lalu meletakkannya di hadapan mereka bertiga. Sepintas cermin itu sama dengan cermin yang biasa dimiliki oleh orang biasa. Perbedaannya mungkin pada ukurannya yang lebih kecil dari cermin pada umumnya. Pertapa tua mulai membaca mantra dan membuat cermin mengeluarkan sinar yang sangat terang. Cahaya dari cermin memantul ke dinding ruangan yang berwarna gelap. Di dinding yang terkena pantulan cermin muncul sebuah bayangan yang menggambarkan keadaan di negeri benua timur. Di sana terlihat fenomena yang terjadi saat ini. Gambaran menjadi gelap lalu mulai muncul kembali gambaran lain di mana ratusan naga menyerang kekaisaran benua timur. Fang Yin mengenali salah satu di antaranya yaitu Cao Ahlin. Naga-naga itu bergerak sangat beringas dan menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Ibu kota kekaisaran benua timur terbakar oleh api yang menyembur dari serangan naga-naga. Fang Yin dan pasukannya berusaha untuk menghentikan serangan mereka. Namun, keadaan terlanjur kacau. Banyak sekali kerusakan yang timbulkan dari kekacauan ini, begitu juga korban jiwa yang diakibatkan olehnya. Di dalam serangan banyak pasukan Fang Yin yang mati. Sebagian di antaranya adalah anggota keluarganya yang tidak berhasil menaklukkan Cao Ahlin. Bayangan mengerikan itu membuat Fang Yin dan Jian Heng merasa takut. Tidak bisa dibayangkan ibu kota yang baru saja mereka rombak harus hancur dalam sekejap. Peristiwa ini menjadi pukulan berat baginya meskipun pada akhirnya pertempuran berhasil dimenangkan. Pertapa tua tidak bisa membaca ramalan berikutnya dan menghentikan mantra yang dibacanya. Cahaya pada cermin ramalan mulai meredup lalu menghilang. Pertapa tua membuka matanya dan melihat kecemasan di wajah Fang Yin dan Jian Heng. Pertapa tua, apakah ramalan ini akan menjadi kenyataan? Tanya Jian Heng. Sebuah ramalan bisa terjadi dan bisa tidak terjadi sepertinya pemimpin naga-naga tersebut memiliki tujuan yang tidak baik, mereka ingin menguasai kekaisaran benua timur. Fang Yin terkesiap mendengar ucapan pertapa tua. Jika peristiwa buruk bisa dicegah maka dia rela melakukan apapun untuk mencegahnya. Setiap kejadian memiliki penyebab. Fang Yin berpikir bagaimana cara untuk mencegah kejadian di dalam ramalan agar tidak menjadi kenyataan. Pertapa tua, apakah Anda memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini? Tanya Fang Yin. Pertapa tua terlihat sedang berpikir. Keriput di wajahnya semakin bertambah ketika dia mengerutkan dahinya dan berpikir. Usianya yang tidak lagi muda membuatnya melupakan beberapa hal mendasar yang seharusnya tidak dia lupakan. Ada sebuah catatan kuno yang berisi tentang bagaimana mencegah sebuah peristiwa yang belum terjadi, tetapi aku tidak tahu di mana catatan itu berada. Aku merasa jika naga-naga yang menyerang tidak berasal dari dunia ini. Untuk mencegah serangan dari dimensi lain kita bisa menggunakan formasi 4 penjuru mata angin. Penjelasan dari pertapa tua membuat Fang Yin dan Jian Heng saling berpandangan. Mereka tidak asing dengan formasi ini karena mereka pernah mendengarnya. Kami akan mencari cara untuk mengunci sebuah dimensi dengan teknik formasi 4 penjuru mata angin. Aku tahu siapa orang yang menjadi dalang di balik serangan ini. Fang Yin berbicara dengan yakin. Segeralah, Yang Mulia. Fenomena ini adalah pertanda awal kedatangan mereka. Peristiwa akan terjadi dalam waktu kurang dari 3 hari dari sekarang, jelas pertapa tua. Apa?
Pekik Fang Yin dan Jian Heng hampir berbarengan. Berita mengejutkan ini membuat Fang Yin dan Jian Heng tidak bisa berdiam diri lebih lama di sana. Dia harus segera bertindak sebelum peristiwa mengerikan dalam ramalan menjadi kenyataan. Mereka segera meminta diri kepada kakek pertapa dan memberikan hadiah berupa koin emas untuk membantu pembangunan kuil dan biaya hidup para penghuninya. Yiner, kita harus memberitahukan ini pada ayah dan yang lainnya. Mereka memiliki pengalaman tentang teknik formasi 4 penjuru mata angin. Jian Heng memberikan usulan. Angguk Fang Yin. Bersambung. Bab 373. Mengunci portal dimensi. Jian Heng dan Fang Yin tidak bisa bersantai. Mereka kembali dengan cepat menuju ke istana Kekaisaran Benua Timur dengan berteleportasi. Keduanya tiba di depan aula istana yang ternyata sudah dipenuhi oleh para penghuni istana. Keluarga Fang Yin dan Jian Heng juga ada di tengah-tengah mereka. Entah apa yang mereka lakukan, wajah mereka terlihat panik saat melihat kedatangan Fang Yin. Yiner, Henger, kalian kemana saja? Tanya si Junhui dengan wajah kesalnya. Jian Heng dan Fang Yin bingung dengan sikap kakeknya yang terlihat kesal pada keduanya. Mereka baru saja datang dan tidak tahu dengan apa yang terjadi hari ini. Ada apa, Kek? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya Fang Yin bingung. Si Junhui menghela nafas dalam lalu menghembuskannya secara perlahan. Hatinya benar-benar saat ini meskipun dia telah melihat Fang Yin dan Jian Heng dalam keadaan baik-baik saja. Selir Si kemudian menyela dan berkata, kami sangat mengkhawatirkan kalian. Kalian selalu saja membuat ulah dan menghilang sesuka hati. Bagaimana kami bisa tenang karena sebentar lagi kalian akan menikah? Fang Yin dan Jian Heng meringis merasa bersalah pada keluarganya. Mereka tidak menyangka jika kepergian mereka yang sebentar akan membuat keluarganya menjadi cemas. Sebelumnya mereka memang tidak memiliki rencana untuk pergi sehingga mereka tidak berpamitan kepada keluarganya. Ada sebuah hal penting yang memaksa kami harus pergi meninggalkan istana. Bisakah kita bicara di dalam? Fang Yin berjalan menuju ke ruang pertemuan meninggalkan ibunya. Berdebat dengan ibu dan kakeknya tidak akan pernah ada habisnya. Jika tetap di sana mungkin mereka masih berbicara dan membuang waktu untuk hal yang tidak penting. Sikap serius Fang Yin dan Jian Heng membuat semua orang diam. Mereka tidak berani lagi menyalahkan keduanya mengingat ada hal yang lebih penting dari amarah mereka. Fang Yin duduk di kursi kebesarannya menghadap seluruh anggota keluarga dan para pembesar istana. Suasana di ruangan masih hening karena Fang Yin belum memulai pembicaraan. Dia masih menunggu dewan pemerintahan yang masih terus berdatangan. Semula berita tentang siapa Cao Ahlin dan dimensi naga hanya akan disimpan untuk dirinya dan keluarga besarnya. Namun, mengingat ramalan yang begitu mengerikan itu mungkin saja terjadi maka kisah tentang siapa dirinya harus diketahui oleh semua orang. Semua telah berkumpul. Aku ingin menyampaikan sebuah hal yang penting untuk didengarkan. Fang Yin mulai berbicara dengan suara yang lantang. Silakan, Yang Mulia. Seru semua orang hampir bersamaan. Pertama, aku ingin menjelaskan tentang kepergianku yang tiba-tiba. Aku dan Kak Heng pergi menemui pertapa tua yang tinggal di kuil yang berada di belakang istana.
Sebelumnya kami ingin melihat fenomena yang terjadi hari ini apakah memang telah ditetapkan dalam ramalan perbintangan atau belum. Namun, karena kami tidak menemukan token untuk membuka ruangan perbintangan, kami memutuskan untuk pergi menemui kakek pertapa tua dan menanyakan perihal fenomena ini. Semua orang masih fokus menanti Fang Yin kembali berbicara. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun saat menunggu Fang Yin menyusun kata-katanya. Cermin ramalan dari kakek pertapa tua menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah fenomena biasa. Kami melihat gejala alam yang terjadi adalah sebuah awal malapetaka di mana ratusan naga akan menyerang negara ini dan menghancurkan apa saja yang menghalanginya. Fang Yin kembali menjeda ceritanya. Beberapa orang berbisik dan mengungkapkan kecemasannya. Mereka tidak merasa tidak pernah menyinggung Kaisar Naga ataupun membunuh binatang roh naga yang tidak tinggal di dunia manusia. Mereka terus berdiskusi hingga membuat ruangan menjadi gaduh. Masing-masing orang memiliki pendapat dan berspekulasi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Suasana kembali tenang ketika Guan Xin maju ke tengah dan menenangkan mereka. "Silakan dilanjutkan, Yang Mulia," ucap Guan Xin setelah situasi kembali kondusif. Fang Yin mengangguk. Entah kejadiannya seperti apa di masa lalu, Kaisar Gu memiliki seorang anak di luar nikah yang menjadi penguasa di dimensi naga. Menghilangnya diriku beberapa waktu yang lalu disebabkan olehnya. Namun, kami telah berdamai sebelum aku kembali ke dunia manusia. Aku tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah aku pergi dari sana dan aku melihat gambaran ramalan dari pertapa tua bahwa Cao Ahlin lah yang memimpin penyerangan ini. Fang Yin belum mengungkapkan solusi dari masalah ini untuk melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Mereka kembali berbisik dan berdiskusi satu sama lain. Kegelisahan yang disertai oleh rasa takut terlihat jelas di wajah mereka. Fang Yin begitu pandai memancing pendapat mereka tentang keadaan yang belum tentu terjadi. Apakah Yang Mulia akan menyiapkan pasukan untuk menghadapi mereka? Sepertinya sangat sulit untuk melawan naga-naga itu mengingat mereka memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan apapun di hadapannya. Huan Ran mengungkapkan pendapatnya. Dia membayangkan keadaan yang terjadi jika ratusan naga itu datang untuk menyerang. "Tidak," jawab Fang Yin. Suasana menjadi gaduh saat mendengar jawaban Fang Yin. Perasaan takut mati membuat mereka tidak habis pikir dengan jalan pikiran Fang Yin. Meskipun pemimpin penyerangan itu adalah kakaknya, tidak seharusnya dia mengorbankan rakyat yang seharusnya dia lindungi. "Tenanglah," seru Jian Heng. Semua orang kembali diam. Jian Heng menatap tajam ke arah Fang Yin dan menuntutnya untuk segera melanjutkan berita yang seharusnya disampaikan secara lengkap. "Aku sedang memikirkan sebuah strategi. Jangan menggunjingku dan berpikir jika aku tidak peduli dengan negaraku. Aku butuh orang yang menguasai teknik formasi 4 penjuru mata angin. Sedangkan untuk menemukan portal yang dibuat oleh Cao Ahlin, aku akan memeriksanya sendiri." Fang Yin mengatakan rencananya pada semua orang. Mereka terdiam. Rupanya Fang Yin tidak ingin melibatkan banyak orang untuk menghadapi naga-naga tersebut. Dugaan mereka ternyata salah dan membuat mereka menyesal telah berasumsi yang buruk terhadap Fang Yin. Tian Feng maju ke depan. Dia bersedia untuk pergi menemukan di mana portal dimensi itu berada.
Demi menjaga keselamatan Fang Yin, dia rela melakukan tugas ini untuk menggantikannya. Kaisar Si maju ke depan dan mengatakan jika dirinya menguasai teknik formasi 4 mata angin. Untuk melakukan formasi ini dia membutuhkan 3 orang kuat lainnya untuk mendukung formasi yang dibentuknya. Si Hanwu, Si Junhui dan Guanxing menjadi 3 pilar pendukung formasi yang akan dilakukan oleh Kaisar Si. Mereka melarang Jian Heng dan Fang Yin untuk andil di dalam mengatasi masalah ini. Setelah disepakati, mereka memutuskan untuk bergerak secepatnya mengingat waktu yang tersisa tidak bisa diprediksi. Pertapa tua mengatakan jika waktu penyerangan kurang dari 3 hari. Ukuran waktu yang dikatakan tidak pasti sehingga mereka harus bertindak cepat sebelum hal yang buruk terjadi. Hari sudah mulai gelap ketika mereka selesai berdiskusi. Penghuni istana sebagian masih berkumpul di depan aula. Mereka ingin tahu bagaimana masalah yang terjadi akan diatasi. Kaisar Si membawa semua orang yang terlibat dalam formasi 4 penjuru mata angin. Khusus Tian Feng, dia harus pergi ke atas menembus awan hitam untuk mencari portal dimensi yang sedang berusaha dibuka oleh Cao Ahlin. Berhati-hatilah. Kami menunggu kabar baik darimu, ucap Kaisar Si kepada Tian Feng. Tian Feng mengangguk lalu melompat ke atas dan menghilang di kegelapan malam. Semua orang harap-harap cemas menantikan kabar darinya. Sebelum portal itu berhasil ditemukan maka formasi 4 penjuru mata angin belum bisa dilakukan. Selir Tang berjalan mendekati Kaisar Si dan menatap wajahnya yang mulai cemas. Sudah cukup lama Tian Feng pergi tetapi belum terlihat sinyal bahwa dirinya telah menemukan di mana portal itu berada. Tebalnya awan hitam membuat siapapun akan kesulitan untuk melihat ketinggian dan mungkin juga awan itu berlapis-lapis. Yang mulia, bolehkah aku ikut andil dalam masalah ini? Aku akan mencoba untuk menyingkirkan awan-awan itu. Mungkin saja aku bisa melakukannya. Selir Tang menawarkan bantuannya. Sorot mata Kaisar Si berbinar. Dia baru ingat jika Selir Tang adalah seorang pengendali hujan. Kepanikan membuatnya tidak bisa berpikir jernih dan melupakan hal yang penting. Astaga! Bagaimana bisa aku melupakanmu? Terima kasih, Putri Tang. Aku mengandalkanmu. Jian Heng dan Fang Yin saling berpandangan. Mereka juga tahu jika ibunya memiliki kemampuan untuk mengendalikan hujan. Namun, rasa cemas membuat keduanya lupa. Selir Tang berjalan ke tempat yang sedikit lapang. Jika biasanya dia mengendalikan awan untuk datang, kini dia akan mengusir awan-awan itu untuk pergi. Dengan kepergian awan yang gelap maka portal di langit akan terlihat. Banyak yang tidak tahu jika Selir Tang adalah Dewi Hujan yang lahir dari klan Tang. Mereka menatapnya dengan takjub saat Selir Tang mulai melakukan gerakan demi gerakan untuk mengendalikan awan. Perlahan awan yang menaungi negeri itu mulai bergerak menjauh selapis demi selapis. Dia berpikir jika binatang roh naga yang mencoba mengacau juga memiliki kemampuan yang sama dengannya. Mereka mendatangkan awan-awan ini untuk menyembunyikan portal sehingga tidak ada yang menyadari kedatangan mereka. Di dalam gelapnya malam cahaya portal mulai tampak meskipun awan tipis masih berseliweran di langit. Awan-awan itu seperti tidak menyerah untuk melawan kekuatan Selir Tang.
Keringat mengalir deras dari tubuh selir Tang ketika dia berhasil menyibak awan-awan yang menutupi portal. Meskipun begitu dia tetap berkonsentrasi untuk menyingkirkan awan-awan baru yang terus bermunculan. "Lihat itu portalnya," seru Kaisar Si. Para anggota formasi 4 penjuru mata angin mulai bersiap dan mengambil posisi. Mereka melakukan gerakan sesuai arahan dari Kaisar Si. Energi mulai terpancar dan berkumpul di satu titik. Perlahan energi yang terkumpul bergerak naik. Awalnya gerakannya sangat lambat lalu berubah menjadi sangat cepat dan melesat menembus ketinggian menuju ke portal dimensi. Tian Feng meluncur turun dengan keadaan yang cukup memprihatinkan. Di balik awan tersembunyi 2 naga yang menyerangnya. Beruntung dia bisa bertahan dan kembali dengan selamat. Selir Si dan Yuruo segera menyongsongnya untuk mengobatinya. Mereka pergi menepi dan melakukan pertolongan. Fang Yin menyusul orang tua dan neneknya untuk membantu memberikan pertolongan. "Apakah kamu baik-baik saja, Ayah?" tanya Fang Yin khawatir. "Aku baik-baik saja, Yiner. Kembalilah ke formasi." "Keadaan belum aman," ujar Tian Feng dengan serius. "Baiklah." Fang Yin mengangguk lalu kembali ke formasi yang dibentuk oleh Kaisar Si dan yang lainnya. Portal di langit mulai meredup tetapi semuanya belum selesai. 2 naga yang menjaga portal terus menghalangi energi dari formasi sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal. Kemampuan bertahan mereka bisa diandalkan sehingga membuat Kaisar Si harus berusaha lebih lama lagi. Selir Tang berhenti melakukan tugasnya karena awan-awan hitam tidak lagi datang. Kekuatan selir Tang yang besar memungkinkannya untuk pulih dengan cepat tanpa bantuan dari siapapun. Pancaran cahaya dari tangan Si Junhui mulai meredup. Proses penutupan portal yang memakan waktu cukup lama membuat energinya terkuras. Untuk membuat formasi kembali seimbang, Fang Yin mentransfer energinya dengan cara menempelkan kedua telapak tangannya yang mengandung energi ke punggung Si Junhui. Keadaan kembali stabil dan terus menerobos pertahanan portal dimensi yang mulai melemah. Namun, seiring dengan itu energi dari tangan Guan Xing juga mulai melemah. Harus ada seseorang yang mentransfer energi untuk menyetabilkan formasi 4 penjuru mata angin dan kembali menguat. Jian Heng maju ke depan lalu berdiri di belakang punggung Guan Xing. Kedua tangannya mulai mengulur ke depan dengan energi yang memancar menembus meridian di punggungnya. Energi yang masuk ke tubuh Guan Xing membuat energi yang terpancar dalam formasi meningkat. Dengan transfer energi yang ditambahkan oleh Fang Yin dan Jian Heng, formasi 4 penjuru mata angin mampu menutup portal dimensi lebih cepat dari sebelumnya. Mereka berhasil. Setelah portal dimensi tertutup dengan sempurna maka misi penyerangan yang akan dilakukan oleh Cao Ahlin dipastikan akan gagal. Semua orang yang berkumpul di halaman aula bersorak senang ketika formasi yang dibentuk oleh Kaisar Si berhasil menyegel portal dimensi dan membuatnya menghilang. Kerja keras mereka membuahkan hasil meskipun mereka harus kehilangan banyak energi untuk ini. Energi yang dihabiskan untuk melakukan formasi 4 penjuru mata angin lebih besar dari energi yang dikeluarkan untuk bertarung melawan musuh selama seharian penuh. "Menyingkirlah. Cari tempat untuk berlindung," seru Fang Yin sambil melompat ke udara dengan cepat. Tanpa pikir panjang Jian Heng mengikutinya dan menyusulnya dengan cepat.
Dia tidak tahu apa yang membuat Fang Yin sepanik itu, tetapi dia berusaha untuk tetap bersama dengan kekasihnya. Para penghuni istana mengikuti perintah Fang Yin dan berlarian mencari tempat berlindung. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi mendengar perintah Fang Yin yang terdengar panik, mereka berhamburan seperti semut yang terciprat oleh air. Dua naga yang menjaga portal terlihat sangat marah dan turun untuk menyerang istana. Mereka tidak terima saat portal dimensi yang mereka buat harus tersegel dan tidak mungkin untuk dibangkitkan lagi. Kedua naga tidak bisa kembali ke dimensi naga setelah portal dimensi terkunci. Mereka memilih untuk membalaskan dendamnya dan bertarung hingga mati melawan Fang Yin. Yang Hui, bersiaplah. Kita harus bersatu untuk mengalahkan binatang roh naga pengacau itu. Fang Yin memanggil Yang Hui. Baik, Yang Mulia. Tubuh Fang Yin berubah menjadi naga seutuhnya lalu bergerak cepat menyongsong binatang roh naga. Dia tidak ingin naga itu turun dan menghancurkan istananya. Sebelum binatang roh naga menyerangnya, Fang Yin melakukan serangan terlebih dahulu untuk menahannya. Jian Heng juga melakukan serangan dengan kristal naga pendampingnya. Dia tidak menyatu dengan binatang roh yang didapatkannya melainkan hanya memanfaatkan kekuatannya saja. Kristal energi roh naga yang dimiliki oleh Jian Heng berpadu dengan elemen petirnya. Roh naga yang terbentuk memiliki kekuatan yang setara dengan binatang roh asli yang berada dalam tingkat atas. Walaupun hanya roh naga, tetapi dia sangat agresif untuk menyerang lawan yang diberi tanda oleh pemiliknya. Fang Yin dan roh naga Jian Heng menyerang dua binatang roh naga yang terus menyemburkan api. Untuk menghindari kerusakan, Fang Yin dan Jian Heng memancing mereka untuk bertarung menjauh dari istana dan pusat kota. Lemparan energi yang terlepas bisa saja menyasar dan menghancurkan apa saja yang terkena olehnya. Bagaimana mungkin kalian tahu jika kami akan datang menyerang ke tempat ini? Tanya salah satu binatang roh yang berhadapan dengan Fang Yin. Suaranya terdengar seperti seorang kakek tua yang tengah renta. Binatang roh yang lain bertarung melawan Jian Heng di tempat berbeda. Mereka tidak saling mengobrol karena tidak saling mengenal. Aku seperti tidak asing dengan dirimu. Oh, aku ingat, kamu adalah naga kejam yang hampir saja membuatku mati saat aku tiba di dimensi naga. Sangat mudah bagiku untuk tahu serangan yang kalian rencanakan dan tidak perlu kamu tanya bagaimana aku mengetahuinya. Fang Yin berbicara sambil terus melakukan serangan. Dia tidak akan terkecoh dengan tipuannya. Oh, jadi kamu manusia lemah yang bodoh itu. Rupanya kamu seorang naga juga. Binatang roh naga berbicara dengan sombongnya. Benar, aku lemah. Sangat lemah, tapi percayalah setelah ini kamu akan mati di tanganku. Fang Yin bergerak mundur untuk mengambil jeda. Binatang roh tua tertawa dengan lantang. Aura energi di tubuhnya lebih besar dari aura energi yang dimiliki oleh Fang Yin. Ucapan Fang Yin dianggap sebagai omong kosong belaka. Semburan api yang sangat besar keluar dari mulut binatang roh naga menyambar tubuh Fang Yin dan membuat tubuhnya tak terlihat terbungkus api. Binatang roh naga berpikir jika lawannya telah terbakar oleh api merah tingkat atas miliknya. Perlahan api yang menyelimuti tubuh Fang Yin berubah warna menjadi hitam. Api berwarna merah milik binatang roh naga telah menghilang dan dilahap habis olehnya.
Wujud Fang Yin pun berubah menjadi naga emas yang lebih besar dan memiliki sebuah mahkota yang bersinar terang di kepalanya. Dewi Naga. Seru binatang roh naga mendadak kehilangan kesombongannya. Seberapa keras dia berusaha tidak akan ada artinya bagi Dewi Naga. Tidak ada pilihan lain bagi binatang roh naga selain bersiap untuk menerima kematiannya. Kamu terkejut. Ayo serang atau aku yang akan menyerangmu sekarang. Fang Yin bergerak memutari tubuh binatang roh naga. Binatang roh naga tidak bergerak sedikitpun. Bunuh saja aku. Anggap ini sebagai balasan atas kesombonganku selama ini. Aku tidak akan melawanmu lagi setelah ini. Binatang roh naga terlihat pasrah. Fang Yin tidak langsung percaya dengan kata-katanya. Bisa saja apa yang dikatakannya adalah sebuah trik agar lawannya menurunkan kewaspadaan terhadapnya. Di tempat lain Jian Heng berhasil mengalahkan binatang roh yang menjadi lawannya. Dia sedang berusaha untuk mengumpulkan esensinya hingga membentuk sebuah kristal roh. Kata-kata yang manis. Di mana ancaman yang kamu tunjukkan padaku? Apakah kamu pikir aku mudah percaya? Jawabannya adalah tidak. Kak Ahlin, orang yang aku percaya saja memiliki niat yang buruk, apalagi dirimu yang bukan siapa-siapa untukku. Fang Yin meluapkan kekesalannya pada binatang roh naga. Aku hanya menjalankan perintah. Pangeran Ahlin hanya boneka. Dia dikendalikan oleh ibunya. Kamu salah telah berpikir jika ibunya tidak terlibat dalam teknik terlarang yang menjebakmu. Jelas binatang roh naga. Aku tidak peduli. Formasi 4 penjuru mata angin telah menutup portal dimensi naga dan dunia manusia secara permanen. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa membukanya. Binatang roh naga semakin tak berdaya dan terus menunduk. Harapannya untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan rajanya harus pupus. Seluruh penghuni dimensi naga pun tidak akan menang melawan Dewi Naga meskipun mereka bergerak bersama-sama. Aku melihat kesetiaan dalam sorot matamu, tetapi sayang, kesetiaan itu tidak kamu tujukan padaku. Mungkin keputusanku begitu kejam, tetapi hidup di tengah-tengah manusia juga hasilnya akan sama bagimu. Maaf, aku harus membunuhmu. Fang Yin mengeluarkan sebuah bola energi dan melepaskannya ke tubuh binatang roh naga. Tubuh binatang roh naga hancur tak bersisa menjadi ledakan cahaya yang berpendar dan turun berhamburan di angkasa. Fang Yin sengaja tidak mengambil kristal rohnya dan membiarkan jiwanya bebas menentukan tempatnya bernaung. Cahaya jiwa binatang roh yang terbunuh oleh Fang Yin melesat ke langit dan menghilang bersama bintang. Jian Heng yang telah selesai terlebih dahulu bergerak menghampiri Fang Yin. Mereka turun dengan tubuh yang telah kembali menjadi manusia. Mengapa kamu tidak mengambil esensi energi dari binatang roh yang kamu taklukkan? Tanya Jian Heng. Aku menghormati kesetiaannya. Semoga jiwanya bisa memilih kepada dirinya akan mengabdi setelah dia dibangkitkan kembali. Jian Heng mengangguk menghargai keputusan Fang Yin. Di halaman aula istana tampak sepi. Ketika Fang Yin dan Jian Heng turun ke sana, hanya tersisa keluarga inti mereka. Penghuni lain telah kembali ke kediaman masing-masing untuk mengamankan keluarga dan harta benda mereka untuk berjaga-jaga jika hal yang buruk mungkin saja terjadi. Yiner, Henger, apakah kalian baik-baik saja? Tanya Selir Tang dan Selir Ning hampir berbarengan.
Kami baik-baik saja, Ibu. Fang Yin menyentuh tangan calon ibu mertuanya. Mereka terharu dengan perjuangan Fang Yin dan Jian Heng. Dua orang yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Selirsi masih terlihat fokus mengobati Tian Feng yang mulai membaik. Aku kembali, Ibu. Fang Yin mendekati Selirsi dan membantunya berdiri. Pengobatan Tian Feng telah selesai sesaat sebelum Fang Yin menghampirinya. Anak nakal, sampai kapan kamu akan membuat ibumu ini khawatir? Calon pengantin seharusnya tidak keluar kamar tanpa pengawalan. Selirsi melanjutkan omelannya yang tertunda. Semua orang tertawa mendengarnya. Fang Yin tidak membalas sedikitpun kata-kata ibunya. Dia hanya menunjukkan ekspresi terintimidasi. Jika sudah begitu, Yuruo akan datang untuk membelanya. Perdebatan kecil antara Selirsi dan Yuruo mengiringi perjalanan mereka menuju ke kamar masing-masing. Mereka berpisah saat menemukan persimpangan hingga yang tersisa hanya Fang Yin dan Jian Heng. Aku berharap tidak ada lagi peristiwa yang membuat hidup kita kacau. Upacara pernikahan kita harus tetap dilaksanakan, Yiner. Jian Heng terlihat sangat kesal. Apa yang membuatmu bicara seperti itu, Kak Heng? Siapa juga yang ingin membatalkan pernikahan? Sungut Fang Yin dengan bibir yang mengerucut. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 372. Fenomena aneh. Episode berikutnya. Bab 374. Harus dewasa.